Jadi ujian itu bukan kebencian, bukan kemarahan, tetapi ujian itu adalah memang untuk mengetahui orang itu menerima, ikhlas, ridho apa enggak terhadap ujian tersebut. Maka kalau orang itu bisa lulus di dalam ujian tersebut, akan mendapatkan ridhonya Allah. Jadi memang dengan cara Allah untuk mencintai kaum ini, manusia, makhluknya, itu diuji, ya. Sama dengan kita guru, untuk mengetahui muridnya mana yang nanti akan mendapatkan nilai baik, yang tentunya akan lebih nanti mendapatkan hadiah atau apa, prestasi, itu pasti diuji. Entah beberapa tahap ujian itu ya tergantung nanti. Ada ujian tulis misalkan, ada ujian lisan, ada ujian untuk praktek misalkan, macam-macam. Demikian juga Allah mencintai kaum adalah dengan menguji. Barang siapa orang itu yang ridho, rela menerima ujian itu, maka ia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tetapi kalau orang itu tidak rela, tidak menerima kepada adanya ujian itu, bahkan marah, muring-muring, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Orang yang betul-betul keyakinannya kepada Allah dan ridho menerima apa semua dari Allah, maka di sini Allah memberikan kepada orang itu rasa gembira, senang, bahagia. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri kalau kita betul-betul meyakini apa semua dari Allah dan betul-betul kita ridho semua apa yang kita terima itu sudah dari Allah, keputusan Allah, qada'illah. Nah di sini letak kebahagiaan sebetulnya. Ketika orang yang selalu merasa tidak bahagia, itu perlu dilihat dulu bagaimana keyakinan orang itu, kesungguhan hatinya orang itu, dan ridhonya orang itu. Karena di sini sebaliknya, Allah menciptakan al-hammu wal hazan, ya, menciptakan resah dan susah, ya, gelisah. Maka di sini ada pada syak dan kemarahan hati, muring-muring, gitu. Ada pada itu. Jadi kalau hati kita itu tidak yakin kepada Allah, malah syak, ragu kepada Allah, nah di sini hati kita akan selalu susah, gelisah. Artinya tak nemu bunga, ya, tak nemu bunga. Selalu merasa susah. Hal-hal kecil kita diuji oleh Allah dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang sangat katakanlah ekonomi lemah. Asalkan orang itu betul-betul yakin kepada Allah dan ridho kepada Allah, bukan itu yang membuat susah, bukan fakirnya yang membuat susah. Pasti dia akan merasa tenang, bahagia. Karena kebahagiaan, kesenangan tidak ada pada harta, tidak ada pada kelas ekonomi. Tetapi ada pada hati kita, yang hati kita itu kalau sudah dipenuhi keyakinan kepada Allah dan ridho kepada Allah, pasti orang itu akan mendapatkan ar-ruhu wal farah. Kesenangan, kebahagiaan akan diperoleh. Tetapi sebaliknya, walaupun tingkat ekonominya mapan, bagus, kaya raya, tapi dia tidak yakin kepada Allah, tidak ridho kepada pembagian Allah,
Artinya mungkin masih selalu kurang atau ada rasa tidak pasrah kepada Allah. Contohnya apa? Orang yang semakin kaya, kalau dia sudah merasa kekhawatiran terhadap kekayaannya, jangan-jangan nanti yang di sana diambil orang, dicuri orang. Nah, ini kan tidak pasrah kepada Allah namanya. Walaupun pelampiasan ketidakpasrahan itu menuduh orang lain, menuduh takut ada pencuri, takut ada perampok dan lain sebagainya. Artinya tawakal di situ tidak ada, keyakinan kepasrahan kepada Allah tidak ada. Malah semakin ruwet, tidak bisa tidur. Ya akan terjadi, akan datang yang namanya hamun dan hazan. Resah, gelisah dan susah ya pasti akan terus semakin banyak tentunya dan semakin parah. Bukan semakin enak karena dia ekonominya sudah mapan umpama, bukan semakin enak. Tapi karena dia sudah dipenuhi dengan keraguan, syak kepada orang yang memegang hartanya misalkan. Dipegang oleh siapa? Dikerjakan oleh siapa? Tidak percaya, syak, ragu, was-was. Apa iya dipegang itu jujur? Jangan-jangan disetorkan separuh ke saya. Nah ini terus akan terjadi yang namanya kegelisahan, keresahan. Jadi bukan semakin tenang, bukan semakin mendapat kebahagiaan karena dia tidak yakin dan tidak ridho kepada qada'illah, kepada keputusan-keputusan Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah, wa may yu'min billah yahdih qalbah. Orang yang iman kepada Allah maka akan memberi petunjuk Allah kepada hatinya orang itu. Jadi tidak usah ragu, iman itu bukan hanya sekedar percaya begitu saja, tapi meyakini. Itu makna iman. Keyakinan hati kita kepada Allah bahwa itu Allah tidak hanya yakin Allah ada, bukan hanya itu iman. Tapi apa rukun-rukun iman dan rinciannya? Oh, rukun iman kan cuma 6, percaya pada Allah, Rasul, malaikat dan semua sampai kepada yaumil akhir. Bukan hanya itu, tapi apa rincian dari iman pada Allah? Ternyata ada rincian sifat Allah yang 20 sifat. Dibagi lagi yang 20 itu ada yang berhubungan dengan Hadi Collection, takluk inkisyaf, ada takluk dilalah, macam-macam. Yang semuanya itu diuraikan oleh tauhid. Nah, di sini kalau kita hanya menghafal, percaya, yakin, hanya itu, lah ini tidak diurai, tidak dirinci bagaimana iman kepada Allah yang sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad.